Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang reliability centered maintenance. Nah, kita sampai pada fase task selection. Di video sebelumnya kita membahas tentang preventive maintenance. Nah, kali ini proaktif task yang akan kita bahas adalah predictive maintenance. Oke, eh, jadi pada kenyataannya, it's related failure itu tidak langsung muncul secara tiba-tiba. Banyak kondisi di mana peralatan itu menunjukkan tanda-tanda kegagalan fungsional sebelum kegagalan fungsional yang sebenarnya itu terjadi. Nah, tanda-tanda ini yang kita definisikan sebagai potential failure. Jadi potential failure itu adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, jadi dapat dikenali, dapat diamati, yang menunjukkan bahwa suatu kegagalan fungsional akan atau sedang terjadi. Oke. Nah, on condition maintenance task itu adalah tindakan atau predictive maintenance task itu adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terjadinya potential failure. Sehingga tindakan lanjutan dapat diambil untuk mencegah eh, terjadinya functional failure atau menghindari konsekuensi dari functional failure tersebut. Oke, jadi kalau ini ini sumbu waktu, lalu ini sumbu kondisinya, dan di sini adalah titik di mana terjadi functional failure. Nah, kondisi ini akan biasanya tidak langsung turun secara drastis begitu ya, tapi kemudian dia turunnya secara gradual seperti ini. Nah, misalkan ini adalah titik di mana mulai terjadi tanda-tanda kegagalan, nanti ada titik di mana eh, tanda-tanda kegagalannya atau potensial failure-nya itu dapat ditemukan atau diamati. Oke. Nah, eh, kurva perubahan kondisi seperti ini atau penurunan resistance yang seperti ini memungkinkan kita untuk melakukan tindakan monitoring yang bisa dipakai untuk menemukan titik P ini atau potensial failure-nya. Oke. Nah, jarak antara eh, titik P atau potential failure tuh ke functional failure ini kita namakan dengan PF interval. Jadi ini adalah interval waktu terjadinya kegagalan potensial sampai dia turun atau terdegradasi menjadi kegagalan fungsional. Nah, on condition maintenance task atau predictive maintenance harus dilakukan dengan interval waktu kurang dari PF intervalnya. Oke, jadi kalau interval penemuannya sekian, maka tindakan untuk on conditionnya ini harus kurang dari ini di area di sini. Nah, pada kenyataannya nanti ini PF intervalnya ini harus kita tentukan sedemikian rupa sehingga sisa waktu di sini itu cukup untuk kita gunakan mengatasi kegagalan potensial. Nah, oleh karena itu disusun konsep yang namanya net PF interval atau interval PF neto atau interval PF bersih gitu ya. Jadi net PF interval ini adalah interval minimum antara penemuan kegagalan potensial sampai terjadinya kegagalan fungsional. Contoh, jadi kalau misalkan kita punya PF intervalnya 9 bulan, kemudian kita tentukan inspection intervalnya 1 bulan, kita masih punya net PF interval 8 bulan. 9 dikurangi 1. Kalau kemudian inspeksinya kita jadwal per 6 bulan di sini, kita punya PF interval yang tersisa 3 bulan lebih kecil. Nah, kalau kita setting inspection intervalnya pendek, frekuensinya banyak, ini aman PF intervalnya panjang. Tapi jumlah inspeksinya cukup banyak, sehingga biayanya bisa jadi lebih tinggi. Dibandingkan jika kita set inspection intervalnya lebih panjang dan jumlah intervalnya lebih sedikit. Tapi nanti net PF interval yang tersedia juga lebih pendek. Nah, ini bisa jadi tidak cukup untuk mengatasi kegagalan potensial yang terjadi.
Nah, di antara kedua ini kita harus menemukan trade-off-nya, titik optimumnya ada di mana. Idealnya seperti itu. Oke, nah kita bahas technical feasibility-nya atau kelayakan teknisnya. Oke, yang pertama, on condition task-nya atau prediktif ini hanya layak dilakukan kalau kegagalan fungsionalnya bisa kita definisikan. Oke, jadi kalau kegagalan fungsional tidak terdefinisi, ini repot. Atau dia hidden seperti itu. Tidak, kita sulit untuk melakukan on condition, menentukan apa eh, yang akan kita monitor. Yang kedua adalah data PF intervalnya harus cukup konsisten. Nah, bisa jadi seperti tadi, karena ada variasi stres yang diterima oleh peralatan, itu data PF interval yang dikumpulkan itu bervariasi, ada yang pendek, ada yang cukup panjang. Nah, kalau seperti ini, kita harus mendefinisikan shortest PF intervalnya ini, harus kita ketahui. Data terpendeknya kapan yang kita pakai. Nah, kalau ini variasinya lebar, ini yang agak merepotkan, karena nanti shortestnya itu pendek sekali. Gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan monitoringnya itu secara praktikal dapat dilakukan pada interval kurang dari PF interval tersebut. Jadi kalau pekerjaan monitoringnya itu sulit dijadwal dalam waktu kurang dari PF intervalnya, ini tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian net PF interval yang tersisa itu cukup panjang sehingga cukup untuk mengatasi kegagalan fungsional yang terjadi. Kalau net PF interval yang tersisa akibat poin ketiga ini ternyata cukup pendek, ya scheduled on condition task-nya itu tidak visible. Oke, ada beberapa teknik on condition task. Antara lain yang pertama condition monitoring, lalu product quality variation monitoring, primary effects monitoring, lalu yang terakhir human science based monitoring. Oke, kita bahas condition monitoring. Nah, condition monitoring adalah penggunaan suatu peralatan untuk memonitor peralatan yang lain. Oke, jadi yang kita monitor adalah failure effect-nya. Contoh efek yang dideteksi misalkan dynamic effect, ini pergerakan, vibrasi, particle effect, ini konsentrasi atau penyebaran partikel, chemical effect, ada konsentrasi atau keberadaan bahan kimia, physical effect ini perubahan kondisi fisik, kekerasan, kemudian misalnya ya contoh ini kekerasan permukaan begitu yang bisa kita deteksi. Temperatur effects misalkan kenaikan atau penurunan temperatur, kemudian electrical effects misalkan adanya arus atau tegangan. Tapi dengan catatan ini bukan keluaran utama dari peralatannya. Kalau keluaran utama nanti jatuhnya ke primary effect monitoring. Oke, selanjutnya adalah product quality variation. Nah, kalau ada potensial failure, itu nanti biasanya berpengaruh juga ke kualitas produk. Jadi biasanya kualitas produk ini kan kalau di manufaktur ini kan dimonitor menggunakan proses statistical proses control. Jadi didefinisikan batas atas dan batas bawah dari kualitasnya. Nah, kalau ada produk yang disampling dan ternyata keluar dari batas ini, bisa jadi ada potensial failure di dalam peralatan produksinya. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi kalau ada out of control dan in specification, ini berarti yang sebagian out of control, sebagian in specification, ini bisa jadi ada potensial failure. Kalau sudah semuanya di luar spesifikasi, gitu ya, berarti ini sudah functional failure. Oke. Kalau di dalam batas semuanya, di dalam atas batas bawah, ini kita anggap masih oke. Sebagian keluar ini potensial failure. Kalau sudah di luar sebagian besar, ini bisa jadi sudah terjadi functional failure. Oke, primary effects monitoring.
Nah, primary effects ini adalah efek yang muncul dari fungsi utama. Jadi kalau tadi yang condition monitoring tadi yang kita kondisi bukan variabel yang terkait dengan primary function. Nah, ini adalah variabel yang terkait dengan primary function, misal kecepatan, flow rate, pressure, temperatur, daya, arus listrik, dan seterusnya. Nah, speed misalkan untuk engine, flow rate misalkan untuk pompa, kompresor, pressure misalkan untuk pompa, kompresor, temperatur bisa jadi untuk pemanas atau heater, power bisa jadi untuk mesin primary mover, arus listrik ini untuk generator. Tapi arus listrik ini kita harus hati-hati karena kadang dia juga side effect. Temperatur dan pressure bisa jadi juga side effect. Oke. Nah, untuk primary effects ini biasanya ada alat ukur yang sudah disediakan di plant atau di peralatan atau di pabrik. Nah, kita harus bisa mendefinisikan atau menentukan range dari normal operationnya di mana, range dari potensial failure-nya di mana, dan range di mana sudah masuk ke functional failure. Oke. Nah, deteksi biasanya dilakukan berdasarkan bacaan alat ukur masing-masing besaran tersebut ini. Nah, dan ini bisa jadi bisa dimonitor dari control room sehingga memudahkan proses monitoring. Nah, yang terakhir adalah human science based monitoring. Pada dasarnya ini mirip dengan condition monitoring. Hanya saja tidak menggunakan peralatan, tapi menggunakan indera manusia. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya begini, manusia ini highly versatile, sangat mampu, kemampuan adaptasinya tinggi, bisa mendeteksi berbagai kondisi kegagalan ya karena kemampuan kognitif manusia. Nah, cost efektif karena bisa jadi ini dilakukan oleh operator yang sudah menjadi pekerja di pabrik tersebut, gitu ya. Dan ini bagian dari normal duties-nya, tugas hariannya dia. Nah, kemudian manusia yang berpengalaman bisa melakukan proses judgement atau penilaian. Nah, ini apakah kondisinya berbahaya atau masih aman dan seterusnya. Oke. Jadi keuntungannya yang pertama manusia bisa mendeteksi berbagai kondisi, adaptif, cost efektif karena bisa dilakukan oleh pekerja yang sudah ada di pabrik, bagian dari tugas sehari-hari, dan dia bisa melakukan judgement tentang kondisinya, apakah kondisinya aman atau masuk berbahaya. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah begini, biasanya sensitivitas dari indera manusia itu lebih kurang dibandingkan dengan peralatan, sehingga ketika terdeteksi anomalinya atau kegagalan potensialnya itu tingkatnya sudah cukup parah. Yang kedua, kalau experience-nya kurang, itu judgement-nya dia subjektif, sehingga kalau experience-nya kurang, pengalamannya kurang, judgement-nya bisa jadi tidak akurat. Dan tergantung dari kondisi mental dan emosional dari orang yang melakukan judgement tersebut. Oke. Nah, bagaimana menentukan PF intervalnya? Nah, yang pertama adalah tekniknya adalah continuous observation. Jadi item atau peralatan tersebut kita record, kita amati bagaimana sejarah kegagalannya dan seterusnya. Jadi dari situ nanti bisa ditentukan PF interval yang aman. Atau kalau pabriknya baru bisa mulai dari interval pendek sehingga ini konservatif. Net PF intervalnya masih panjang. Lalu dengan pengalaman operasi ini bisa ditambah, diperpanjang secara gradual sesuai kondisi. Atau kemudian melakukan riset operasi gitu. Ya, mencoba memanjangkan, kemudian diamati dan seterusnya. Hasilnya dilihat mana yang aman dan seterusnya. Rational approach. Yang pertama adalah ask the right question. Jadi ini
apa variabel yang akan dimonitor, primary effect-nya ataukah eh, eh, yang condition monitoring tadi. Kedua, ask the right people. Jadi kita bertanya kepada expert di bidang ini atau expert dari organisasi lain yang sudah berpengalaman menangani perawatan yang sama. Lalu fokus pada satu failure mode dulu pada satu waktu. Sampai ini bisa diatasi, lalu kemudian eh, ditentukan PF intervalnya, lalu kemudian kita berpindah kepada failure mode yang baik. Ini saja materi tentang predictive maintenance. Sekian, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.